Pada episode spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dan Sun Er yang kembali setelah mereka berhasil membunuh Hun Ya dan Hun Lai. Lalu baru saja Xiaoyan dan Sun Er muncul, sebuah sosok Xiao Xuan pun berangsur-angsur muncul di hadapan mereka. Di sini dirinya tidak menanyakan tentang hasil perjalanan tersebut, kemudian dirinya segera mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Dirinya pun secara acak melemparkannya ke arah Xiaoyan, kemudian dirinya berkata, sebaiknya Xiaoyan mengambil benda ini, karena ini adalah kain serangga kuno, dan hal ini dapat dikenakan di tubuh Xiaoyan dan dapat berubah menjadi pakaian biasa kapan saja, meskipun ini membutuhkan Douqi untuk terus mendukungnya, namun dirinya masih dapat terus bertahan melawan serangan apapun. Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam tersebut, lalu dirinya dengan lembut memegangnya dan perasaan halus seperti sutra muncul di tangannya. Tentu saja benda ini benar-benar sangat nyaman. Kemudian Xiao Xuan pun tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan sebelum akhirnya mengingatkan Xiaoyan. Dirinya berkata, sebaiknya Xiaoyan meneteskan setetes darah esensi ke dalamnya, sehingga Xiaoyan akan dapat menyimpannya di tubuhnya. Xiaoyan pun melakukan apa yang diperintahkan ketika dirinya mendengar pengingat dari Xiao Xuan, sehingga Xiaoyan meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaian itu segera bergoyang. Benda itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiaoyan dan menyatu dengan telapak tangannya. Xiaoyan pun segera merasakan energi aneh menyebar di kulitnya seperti jaring, dan itu menutupi setiap sudut tubuh Xiaoyan. Bahkan jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Lalu hal itu dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok, sedangkan telapak tangan Xiaoyan pun perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Lalu bahan lembut ini memberi Xiaoyan perasaan yang sangat sulit hingga akhirnya dirinya pun tanpa sadar memuji kain tersebut. Xiao Xuan pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata, kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari Ratu Serangga, bahkan nilainya tidak akan kurang dari skill Dou kelas Tian. Lalu itu adalah objek yang langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Lagi pula keberadaan yang kuat seperti Ratu Serangga tidak akan bisa diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Kemudian Xiaoyan pun mengangguk merasa gembira setelah mendengar perkataan dari Xiao Xuan. Xiao Xuan pun tersenyum tipis saat melihat Xiaoyan yang bermain dengan kain kaisar serangga, lalu dirinya terdiam saja sebelum akhirnya berbicara. Setelah menghitung hari Xiaoyan seharusnya meninggalkan makam surgawi ini, Xiaoyan pun mengangguk dan dengan lembut menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan dalam sekejap suasana di aula besar tampak sedikit serius. Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata, Xiaoyan akhirnya harus pergi, dan Xiaoyan adalah satu-satunya harapan bagi klan Xiao. Xiao Xuan pun segera menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya akan menunggu Xiaoyan kembali ke makam surgawi, dan pada saat itu dirinya ingin melihat apakah Xiaoyan akan mengecewakannya atau tidak. Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang dalam agar leluhur tetap yakin, karena Xiaoyan tidak akan memiliki wajah untuk datang dan mengunjungi leluhur sebelum dirinya mencapai kelas Doseng. Saat ini Xiao Xuan pun mengungkapkan ekspresi senang saat dirinya perlahan mengangguk. Lalu Sun Er di samping mereka pun menyaksikan keduanya berbicara sebelum akhirnya dirinya pun menyela. Dirinya berkata kepada Xiao Xuan, waktu mereka telah habis. Keduanya yang ngobrol dengan gembira pun berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Xuan sebelum membungkuk rendah kepadanya. Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata dengan lembut, masa depan dari klan Xiao tergantung kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk berat dan baru saja dirinya akan berbicara tiba-tiba dirinya merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan sebuah kekuatan hisap yang tidak bisa dilawan ditransmisikan dari ruang di sekitarnya, dan tampaknya kekuatan hisap tersebut dengan paksa menyerap ruangan itu sendiri. Lalu setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat ini Xiaoyan pun segera berkata, sebaiknya leluhur tetap berhati-hati,
dan Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk membiarkan leluhur melarikan diri. Namun baru saja suara Xiao Yan terdengar, tiba-tiba celah besar pun terkoyak, dan sebuah kekuatan hisap meletus dengan ganas yang menelan Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat dirinya melihat tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er menghilang. Lalu setelah itu dirinya pun dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Dirinya berkata, para leluhur klan Xiao pasti akan memberkati anak kecil ini, dan penghancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung kepadanya. Sementara itu di sisi lain banyak sosok tergantung di langit di atas pegunungan hijau subur. Lalu mata mereka pun terfokus pada ruang yang terdistorsi, dan tidak lama tanda spasial hitam pun tiba-tiba terbuka dan beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Kemudian satu persatu kelompok pun berhasil keluar hingga akhirnya Hun Ya dan Hun Lai dari klan Hun keluar. Semua orang pun memiliki ekspresi yang berubah, karena keduanya telah meninggoy di makam surgawi. Sehingga semua anggota klan Gu pun saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Lalu mereka diam-diam menyombongkan diri dalam hati mereka. Klan Gu sudah berselisih dengan klan Hun sejak lama, dan hati mereka pasti akan memiliki pemikiran seperti itu ketika mereka melihat bahwa keduanya telah meninggoy secara sial di makam surgawi. Lalu tidak lama semua orang pun segera menyapu kembali mata mereka menuju ke celah spasial. Kemudian kelompok Gu King yang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis retakan spasial. Lalu dirinya melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya, dan mata kelompok Gu King yang pun tiba-tiba berhenti pada dua sosok yang tidak bergerak yang tergantung di langit. Bahkan mereka langsung kaget dan berteriak ketika menyadari bahwa itu adalah Hun Ya dan Hun Lai. Mereka pun saling berhadapan dan bertanya-tanya, siapakah orang yang bisa begitu kejam? Karena dia benar-benar telah membunuh dua karakter kejam ini. Gu Zhen pun segera bergumam, tetua Xiao Xuan tidak menyerang pada saat itu, dan mengingat karakternya maka dirinya pasti merasa bahwa menyerang keduanya adalah penghinaan, dan garis ini satu-satunya jawaban yang mungkin adalah mereka berdua dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Namun satu-satunya di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah mereka berempat yang menyerang bersama-sama, sehingga mereka benar-benar terkejut karena mereka memang tidak melakukannya. Melihat seperti ini, apakah mungkin ini dilakukan oleh Xiao Yan dan Sun Er? Sementara kelompok itu saling berhadapan, ruang di depannya pun tiba-tiba beriak, dan dengan segera seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depan semua mata di daerah tersebut. Mata kelompok Gu King yang pun menyipit ketika kedua sosok tersebut muncul. Lalu mereka pun bergumam ketika melihat Xiao Yan dengan aura yang semakin kuat. Tetua Tong Xuan dan yang lainnya pun mengamati wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Setelah itu tatapannya beralih ke pemuda berambut hitam di samping Sun Er. Matanya sedikit mengeras dan sebuah kejutan muncul di dalamnya, karena dengan penglihatannya dirinya secara alami bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan telah mencapai bintang 8 Dozun. Kemudian dirinya pun bergumam, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 3 bintang dan kecepatan ini benar-benar menakutkan. Sedangkan beberapa sosok pun saling berhadapan dan ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, dan cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang selama 3 tahun, sedangkan ketua Tong Xuan pun sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya, mungkinkah ini karena makam Xiao Xuan? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sebelum akhirnya mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada 2 mayat yang tergantung di langit, lalu alisnya terangkat tanpa disadari saat dirinya bergumam, tidak terduga bahkan mayat Hun Ya dan Hun Lai dikirim keluar. Lalu tidak lama Huo Xuan memimpin Huo Zi menghampiri Xiao Yan, dirinya tertawa dan berkata, tidak disangka kekuatan saudara Xiao Yan telah mencapai tahap ini hanya dalam 2 tahun. Xiao Yan pun tersenyum dan menjawab, saudara Huo Xuan juga telah berkembang cukup pesat. Huo Xuan pun tertawa getir dan berkata, bagaimana mungkin dirinya bisa dibandingkan dengan Xiao Yan, karena 2 tahun lalu Xiao Yan hanyalah Dozun bintang 6, sementara dirinya adalah Dozun bintang 8.
namun saat ini Xiao Yan telah mencapai puncak Douzun bintang 8, sementara dirinya baru saja mendekati puncak Douzun bintang 8, dan jika seseorang membicarakannya bahkan Huo Xuan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya kelompok Gu Qing yang juga datang menghampiri Xiao Yan dan mengucapkan selamat. Xiao Yan pun tersenyum dan menanggapi ucapan selamat dari mereka. Sedangkan Gu Qing yang melirik dua mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum akhirnya tiba-tiba berkata, kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Alis Xiao Yan pun berkedut saat mendengar hal ini sebelum akhirnya dirinya berkata, itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Mendengar jawaban Xiao Yan, Gu Qing yang bisa menebak bahwa masalah kematian duo Hun Ya ini kemungkinan terkait dengan Xiao Yan, dan jika dirinya bergandengan tangan dengan Sun Er maka bukan tidak mungkin untuk membunuh Hun Ya dan Hun Lai. Gu Qing yang pun berkata dengan lembut, sepertinya permasalahan ini kemungkinan akan sedikit merepotkan, karena ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk kemunculan Hun Ya dan Hun Lai. Hati Xiao Yan pun bergetar saat mendengar kata-kata ini, dan baru saja dirinya akan berbicara tiba-tiba dirinya melihat dua kabut hitam bergegas dari langit di kejauhan seperti naga hitam. Mereka pun muncul di samping dua mayat itu beberapa saat kemudian, lalu kabut tersebut pun berubah menjadi dua orang tua berjubah hitam yang menatap mayat Hun Ya dan Hun Lai, dan tampaknya pada saat ini wajah mereka seperti disambar oleh petir, karena tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keduanya yang telah memasuki makam surgawi akan benar-benar mati. Kemudian mata kedua lelaki tua berjubah hitam itu pun menjadi merah dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng, dan sesaat kemudian mereka pun bertukar pandangan sebelum akhirnya tiba-tiba mata mereka berbalik dan menatap ke arah Xiao Yan di langit. Karena sebelum Hun Ya dan Hun Lai memasuki makam surgawi mereka menyadari bahwa Hun Ya dan Hun Lai berencana membunuh Xiao Yan di makam surgawi. Namun pada saat ini Xiao Yan baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain Hun Ya dan Hun Lai justru berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Lalu salah satu dari mereka pun sudah tidak tahan dan raungan marah yang berisi keinginan membunuh segera bergema di langit. Sosok tersebut berteriak memanggil nama Xiao Yan. Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya yang tenang saat mendengar raungan tersebut. Xiao Yan pun bertanya dengan suara yang samar, apakah ada yang ingin tetua tersebut katakan? Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram ketika dirinya berteriak hidup untuk hidup. Lengan bajunya bergetar setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Lalu rantai hitam yang berisi aura dingin yang gelap menembus udara kosong dan menembak dengan tajam ke arah Xiao Yan. Tentu saja ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menghadapi serangan tersebut dan dirinya mengambil langkah maju dan menjulurkan telapak tangannya yang tertutup api, sedangkan tangannya dengan kuat meraih rantai hitam pekat tersebut dengan api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang lelaki tua tersebut. Tetua berpakaian hitam pun mendengus dingin ketika melihat Xiao Yan yang membalas, lalu dirinya mengepalkan tinjunya dan kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan raungan. Kabut pun tanpa ampun bertabrakan dengan garis api ungu coklat, sehingga ledakan pun segera terjadi ketika api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan, dan kekuatan yang sangat kuat pun segera memotong rantai. Lalu rantai meledak di langit dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiao Yan bergetar sementara di sisi lain pria tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas dirinya telah dirugikan dalam pertukaran ini. Xiao Yan pun segera membuang rantai di tangannya dan matanya sedingin es saat mereka fokus pada tetua berpakaian hitam. Tetua berpakaian hitam pun segera menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi yang sangat jelek. Jadi kekuatan lelaki itu ada di sekitar bintang 8 Douzun, akan tetapi dirinya tidak berharap bahwa Xiao Yan dapat keuntungan dari tangannya. Lalu tidak lama tetua Tong Xuan juga mengerutkan keningnya saat berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya berteriak kepada seorang ketua berpakaian hitam yang bernama Hun Lin, ini adalah alam Gu dan bukan alam Hun. Sosok tua yang dipanggil Hun Lin pun berteriak dengan marah ke arah tetua Tong Xuan. Anggota klan Hun mereka telah kehilangan nyawa mereka di tempat klan Gu ini, sehingga dirinya berpikir bahwa Xiao Yan harus patuh mengikuti dirinya kembali ke klan Hun.
Dan jika Xiao Yan benar-benar bukan pembunuh Hun Ya dan Hun Lai, maka mereka tidak akan mempersulit Xiao Yan. Xiao Yan pun tidak bisa menahan tawa saat mendengar kata-kata ini. Dirinya segera berkata, ini tidak masuk akal. Lalu tidak lama mata cantik Sun Er melirik Duo Hun Lin saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa makam surgawi dipenuhi dengan bahaya, dan tidak ada yang berani menjamin seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Karena jika mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa kakak Xiao Yan adalah pembunuhnya, maka tolong jangan menyerang secara acak, karena bagaimanapun juga tempat ini adalah klan Gu miliknya. Selain itu masalah ini tidak dianggap selesai, karena Hun Ya dan Hun Lai pernah melancarkan serangan diam-diam ke semua orang dari klan Gu mereka di makam surgawi, sehingga mereka berdua mungkin harus memberi penjelasan untuk hal ini. Saat ini banyak pasang mata di langit segera beralih ke dua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu, oleh karena itu mata yang menyorot pun samar-samar mengandung niat membunuh. Sementara itu ekspresi tetua Tong Xuan pun berangsur-angsur menjadi jelek. Dirinya segera bertanya kepada Hun Lin, apakah yang dikatakan Sun Er adalah sebuah kebenaran? Wajah Duo Hun Lin pun berubah ketika mereka melihat bahwa Sun Er telah membalikkan keadaan. Tentu mereka tidak menyangka Hun Ya dan Hun Lai begitu berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi. Namun meskipun begitu saat ini mereka tidak boleh mengakui penyerangan tersebut. Hun Lin pun segera berteriak, kata-kata ini tidak masuk akal, karena sepertinya Sun Er hanya mencoba untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Lalu hari ini mereka berada di alam Gu dan mereka berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sebaiknya Xiao Yan mengingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hun Ya dan Hun Lai di masa depan. Wajah Xiao Yan pun masih tetap tenang sebelum akhirnya dirinya berkata, Xiao Yan akan mengingat kata-kata mereka di hatinya. Lalu mata dua tetua klan Hun pun menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar Xiao Yan. Lalu yang mereka bisa lakukan hanyalah melambaikan tangan dan meraih mayat Hun Ya dan Hun Lai. Saat ini wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar dari alam Gu. Sementara itu ekspresi dingin melintas di mata Xiao Yan saat dirinya melihat dua sosok itu menjauh. Matanya menyapu ke sekelilingnya dengan hati-hati. Namun saat ini Xiao Yan menemukan bahwa kelompok dokter peri kecil sudah tidak ada. Dan penemuan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan keningnya. Hal ini karena kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan seseorang untuk menunggu Xiao Yan terkecuali ada beberapa keadaan khusus. Xiao Yan pun bertanya-tanya, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada paviliun bintang jatuh? Sementara itu tubuh tetua Tong Xuan segera bergerak setelah melihat dua tetua dari klan Hun semakin menjauh. Dirinya muncul di depan Sun Er dan bertanya, apakah Sun Er baik-baik saja? Sun Er pun menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya. Xiao Yan segera bertanya, Ketua Tong Xuan bolehkah dirinya tahu di manakah kelompok dokter peri kecil sekarang? Tetua Tong Xuan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, mereka pergi 3 bulan setelah Xiao Yan memasuki makam surgawi. Dan kemungkinan mereka kembali ke paviliun bintang jatuh, namun mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi, dan yang mereka katakan hanyalah agar memberitahu Xiao Yan untuk segera kembali ke paviliun bintang jatuh. Begitu Xiao Yan keluar, Xiao Yan pun mengerutkan kening saat dirinya mendengar hal ini. Lalu Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Sun Er dan berkata, sepertinya sesuatu memang telah terjadi. Dan kali ini Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama di klan Gu. Lalu apakah Sun Er akan pergi ikut dengan Xiao Yan? Sun Er pun ragu-ragu sejenak ketika mendengar hal ini, dan baru saja dirinya akan mengangguk tiba-tiba tetua Tong Xuan di sampingnya pun mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Sun Er, ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini, dan setelah diskusi oleh beberapa sesepuh maka Sun Er tidak boleh meninggalkan alam Gu. Sun Er pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Tetua Tong Xuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya melirik ke arah Xiao Yan. Baru saja dirinya akan mengatakan sesuatu tiba-tiba Sun Er pun mulai berbicara,
Sun Er berkata kepada tetua Tong Xuan, katakan saja apa yang ingin dirinya katakan, karena tidak ada orang luar di sini. Tetua Tong Xuan pun hanya bisa mengangguk tanpa daya setelah mendengar kata-kata Sun Er. Dirinya pun dengan lembut menjawab, alam Ling tiba-tiba ditutup. Xiao Yan dan Sun Er pun tiba-tiba terkejut setelah mendengar perkataan ini. Xiao Yan merenung sejenak ketika dirinya melihat perubahan ekspresi dari Sun Er. Xiao Yan pun bertanya, bukankah itu adalah klan Ling? Alam Ling ini kemungkinan merupakan wilayah di mana klan Ling yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno tinggal. Sementara itu Sun Er yang mengerutkan keningnya segera bertanya, mengapa alam Ling tiba-tiba ditutup, dan tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Ketua Tong Xuan pun mengerutkan keningnya dan berkata, mereka juga tidak tahu, dan mereka telah mengirim ahli untuk menyelidiki akan tetapi mereka gagal mendapatkan berita sekecil apapun, karena ruang di mana alam Ling berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki mereka tidak dapat menemukan apapun, dan dengan cara itu seolah-olah alam Ling telah sepenuhnya tersembunyi. Sun Er pun bergumam dan berkata, menyegel dunia dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan hal ini kecuali mereka bertemu dengan masalah yang sangat besar. Kemungkinan klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar sehingga mereka tidak dapat menyelesaikannya. Kemudian alis tetua Tong Xuan mengandung beberapa kekhawatiran saat dirinya mulai berbicara. Dirinya juga tidak yakin tentang hal ini, meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama bertahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan mereka. Namun mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya, bahkan klan Gu sebagai salah satu dari 8 klan kuno akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Kepala klan dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini, dan jika klan Ling benar-benar bertemu dengan beberapa bencana, maka mereka harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu dirinya khawatir Sun Er tidak dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini. Sun Er pun menjadi sedikit muram sebelum akhirnya Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata kepada Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat maka Sun Er harus tetap berada di alam Gu ini. Selain itu tempat ini juga adalah tempat yang paling aman. Tetua Tong Xuan di sampingnya pun menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Sementara Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dengan lembut. Mata cantiknya menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya berkata, jika begitu permasalahannya kakak Xiao Yan harus berhati-hati di luar, karena permusuhan antara klan Hun dan abang Xiao Yan menjadi lebih dalam, sehingga tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan ahli sejati untuk menghadapi kakak Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan menjawab, sebaiknya Ayang Sun Er santai saja. Tetua Tong Xuan pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata agar teman Xiao Yan tolong tinggal di alam Gu selama 1 malam, dan klan Gu mereka akan mengirim teman muda Xiao Yan dan semua orang keluar dari alam Gu besok. Xiao Yan pun tidak keberatan dengan pengaturan dari tetua Tong Xuan, dan Xiao Yan akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika dirinya ingin pergi. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera mengangguk. Kemudian singkat cerita malam hari pun telah tiba dengan Xiao Yan yang memandangi langit malam di sebuah rumah bambu. Tidak lama suara lembut pun tiba-tiba muncul dari belakang Xiao Yan saat dirinya menghela nafas. Xiao Yan pun segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Sun Er. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Sun Er, ada hal yang perlu dirinya bicarakan dengan Sun Er mengenai. Namun perkataan Xiao Yan pun berhenti saat dirinya berbicara pada titik ini. Lalu bulu mata panjang Sun Er pun berkibar saat dirinya mendengar kata-kata Xiao Yan terhenti. Wajahnya bersandar di dada Xiao Yan saat dirinya dengan lembut bertanya, apakah ini masalah yang berhubungan dengan Kailin? Sun Er jelas merasakan hubungan Xiao Yan sedikit menegang saat dirinya mengucapkan kata-kata itu. Lalu dirinya mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengamati wajah tersenyum Sun Er yang mengandung kelicikan saat dirinya berseru kaget. Apakah Sun Er mengetahui tentang hal itu?
Sun Er pun segera berkata, dirinya mengkhawatirkan kakak Xiao Yan dan hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentang itu, karena mengingat status Sun Er di klan Gu maka akan ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi apapun tentang kakak Xiao Yan kepadanya, dan informasi mengenai Kailin termasuk diantaranya. Kehangatan melonjak di dalam hati Xiao Yan ketika dirinya mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya baru saja akan mengatakan sesuatu tetapi dirinya hanya berhasil mengeluarkan dua kata sebelum tidak tahu apa yang harus dirinya katakan. Kecanggungan Xiao Yan ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepala saat dirinya mulai berbicara. Saat itu dirinya juga sangat marah tetapi dirinya masih belum bisa melupakan kakak Xiao Yan. Tentu saja karena dirinya tidak mau melupakan kakak Xiao Yan maka dirinya pada akhirnya harus bertahan. Namun meskipun begitu kakak Xiao Yan tidak akan bisa lepas terlalu mudah. Baru saja kata-kata terakhir Sun Er terdengar tiba-tiba dirinya menggigit dada Xiao Yan. Dan kali ini dirinya tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berkedut beberapa kali saat dirinya menggigitnya. Namun dirinya hanya bisa berdiri di sana tanpa berani bergerak, bahkan Douqi di dalam tubuhnya juga ditekan karena dirinya takut pembalasan dari Douqi-nya akan membahayakan Sun Er. Sun Er pun melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian, lalu Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan keganasannya tampak sangat indah di bawah sinar rembulan. Sun Er berkata, dirinya ingin melihat apakah kakak Xiao Yan masih berani mencari seorang wanita di masa depan. Lalu api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dirinya mengamati di Sun Er. Xiao Yan pun tiba-tiba menunjukkan kepalanya dan menekan mulut kecil Sun Er. Tubuh indah Sun Er menegang ketika dirinya tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan. Kemerahan malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang berakar. Sun Er mulai meronta-ronta dengan lembut setelah dirinya terdiam sejenak. Namun pinggangnya yang sempit dipeluk erat oleh tangan Xiao Yan. Sun Er berjuang sebentar sebelum akhirnya dirinya merasakan nafsu, sehingga Sun Er pun membiarkan Xiao Yan dengan ceroboh meraihnya. Pada saat ini Dewi Klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga dirinya bisa melelehkan apapun. Kedua sosok itu tampaknya telah melebur bersama di bawah sinar rembulan yang terang tersebar, dan hanya setelah cahaya bulan secara bertahap meredup sepasang kekasih yang telah ditekan erat satu sama lain mulai berpisah. Api jahat pun muncul di perut bagian bawah Xiao Yan saat dirinya melihat wajah memerah Sun Er yang mempesona, lalu matanya menjelajahi tubuhnya dengan panas yang berapi-api, dan tangan Xiao Yan yang memeluk pinggang yang halus perlahan mulai bergerak sepanjang lekuk tubuh yang menggoda. Namun ketika Xiao Yan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya, tiba-tiba saja batuk lembut pun terbentuk di dalam hutan bambu yang tenang ini. Batuk lembut yang tiba-tiba ini benar-benar seperti guntur, bahkan itu menyebabkan Xiao Yan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka tersengat listrik. Kemudian mata mereka melihat ke arah asal suara dan menemukan seorang pria parubaya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh. Wajah tersebut pun secara mengejutkan adalah kepala klan Gu yang merupakan ayah Sun Er bernama Gu Yuan. Wajah merah Sun Er yang semula merah menjadi semakin merah ketika dirinya melihat Gu Yuan, lalu tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiao Yan sebelum tubuhnya yang cantik bergerak dan dirinya pergi bersembunyi di kamarnya. Xiao Yan hanya bisa cengengesan nyengir malu setelah melihat Sun Er kabur, lalu dirinya mengeraskan kulitnya dan menatap Gu Yuan dengan sedikit malu. Sementara itu Gu Yuan mengamati Xiao Yan yang agak malu-malu dan dirinya hanya bisa menghela nafas. Meskipun dirinya adalah ayah Sun Er, namun ini adalah pertama kalinya dirinya melihat Sun Er sedekat ini dengan seorang pria. Gu Yuan pun melangkah mendekati Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya, sepertinya Xiao Yan seharusnya telah bertemu dengan Xiao Xuan. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, dirinya pernah bertemu dengannya. Gu Yuan pun segera berkata, dirinya bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Xiao Yan, dan sepertinya itu adalah garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu, namun dirinya bersedia mengubah dirinya menjadi itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya.
Xiao Yan pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya setelah ragu-ragu Xiao Yan pun mulai bertanya. Xiao Yan bertanya kepada tetua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri? Gu Yuan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lalu ada desas-desus bahwa makam surgawi diciptakan oleh seseorang elit di tingkat Dou di sejak lama, dan jika seseorang ingin melanggar aturan di dalamnya dan membiarkan Xiao Xuan melarikan diri, maka mungkin saja seseorang harus mencapai level seperti itu. Xiao Yan pun hanya tertawa getir sebelum akhirnya bertanya, apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai Dodi? Gu Yuan terdiam saat dirinya mendengar pertanyaan Xiao Yan. Lalu sesaat kemudian dirinya pun akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, siapa tahu ada keberadaan elit Dodi di tingkat seperti itu, maka seseorang akan seperti dewa yang menghadap ke benua pada tingkat seperti itu. Semua orang kemungkinan besar akan menjadi keberadaan seperti semut di mata mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya namun dirinya tidak menyadari apa arti dari kata-kata Gu Yuan yang menyebut kata mereka. Dan apakah ini yang disebut dengan mereka hanya ilusi atau apakah itu benar-benar merujuk pada suatu keberadaan? Gu Yuan pun hanya melambaikan tangannya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiao Yan akan pergi besok dan dirinya harus berhati-hati. Dan mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, maka tetua dari klan Hun itu tidak mungkin membuat segalanya terlalu sulit bagi Xiao Yan. Namun karena adanya permasalahan klan Ling, maka Sun Er tidak akan bisa meninggalkan alam Gu untuk saat ini. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, apakah tetua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di alam Ling kali ini adalah akibat dari bencana alam atau buatan manusia? Gu Yuan pun mengerutkan keningnya dan berkata, mereka juga tidak begitu yakin tentang hal ini, akan tetapi dirinya berpikir sepertinya mereka telah menemui masalah besar, dan kemungkinan itu disebabkan oleh manusia yang sangat rendah, karena bagaimanapun juga kekuatan klan Ling bisa digolongkan di antara faksi-faksi super di benua, bahkan klan Gu mereka akan mengalami kesulitan memaksa mereka sedemikian rupa. Xiao Yan pun perlahan bertanya, bagaimana jika itu dilakukan oleh klan Hun? Hal ini karena Xiao Yan teringat perkataan Xiao Xuan yang mengatakan bahwa klan Hun itu benar-benar misterius. Gu Yuan pun terkejut mendengar hal ini, dan dengan segera dirinya pun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin tidak mungkin, karena jika klan Hun ingin memasak klan Ling sampai sejauh itu, maka mereka harus meluncurkan kampanye yang besar. Oleh karena itu tidak mungkin bagi klan Gu untuk tidak menerima informasi apapun. Selain itu bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka menjadi musuh dengan faksi sekuat klan Ling tanpa alasan? Meskipun klan Ling telah menurun selama bertahun-tahun ini, itu masih bukan faksi yang mudah untuk dihadapi. Xiao Yan pun mengangguk namun keraguan di hatinya semakin meningkat, karena jika bukan klan Hun maka faksi siapa lagi yang bisa memaksa klan Ling menjadi seperti itu? Tidak lama Gu Yuan pun melambaikan tangannya dan berkata, hal-hal ini tidak terlalu berhubungan dengan Xiao Yan, dan dirinya berpikir kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Gu Yuan pun melihat rumah bambu yang tenang dan melanjutkan dengan wayah lembut dengan tidak berdaya. Dirinya berkata, selain itu Xiao Yan tidak boleh melupakan hal-hal yang Xiao Yan janjikan kepadanya, karena garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Dan jika ada masalah terjadi maka orang-orang tua itu akan menjadi marah bahkan jika dirinya tidak melakukan apapun. Xiao Yan pun sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini dan dirinya hanya tersenyum pahit sebelum akhirnya mengangguk. Gu Yuan pun mengangguk setelah melihat Xiao Yan mengangguk, lalu dirinya berkata bahwa ini sudah larut dan Xiao Yan harus beristirahat. Selain itu Xiao Yan juga masih harus pergi besok pagi. Kemudian tubuh Gu Yuan pun secara bertahap memucat sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Saat ini Xiao Yan pun menghela nafas tanpa daya saat dirinya menatap tempat di mana Gu Yuan menghilang. Kemudian dirinya mengencangkan lidahnya dan merasa seolah-olah dirinya belum cukup mengekspresikan dirinya. Lalu singkat cerita pagi harinya Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu ketika pegunungan menjadi bising. Setelah itu mereka terbang ke tepi pegunungan di mana beberapa kapal perang besar tergantung di udara.
mata Xiao Yan pun menyapu sekelilingnya setelah dirinya muncul di udara. Saat ini dirinya menemukan cukup banyak sosok yang dikenalinya, Ling Kuan, Ling Xiu dan ahli top lainnya di antara generasi muda klan Gu hadir di sana. Namun orang-orang ini menghindari mata Xiao Yan dengan rasa takut. Tentu saat ini kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke puncak bintang ke-8 Dozun. Jadi hal ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi sombong di depan Xiao Yan. Dan saat ini satu-satunya di antara generasi muda klan Gu yang bisa bertarung dengan Xiao Yan adalah Sun Er atau mungkin Gu Qingyang. Lalu tidak lama mata Xiao Yan pun melihat keberadaan dari Gu Yao, dan mata keduanya bertemu di udara dan anehnya tidak ada percikan api yang meletus. Wajah Gu Yao juga acuh dan dirinya perlahan mengangguk ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat aksi Gu Yao yang sedikit ramah. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya, dan dari kelihatannya Gu Yao telah keluar dari bayang-bayang kegagalannya. Lalu tidak lama sesosok tiba-tiba berjalan di udara ketika Xiao Yan berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Er. Xiao Yan menyapu matanya dan melihat bahwa itu adalah Yao Xingji dari klan Yao. Xiao Yan merajut alisnya dan dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ada sesuatu? Yao Xingji pun meringkuk bibirnya ketika dirinya melihat pertanyaan acuh tak acuh dari Xiao Yan. Bahkan hatinya merasa sangat tidak senang akan tetapi karena kekuatan Xiao Yan saat ini maka dirinya tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk mengejek. Dirinya menjentikkan jarinya dan tembakan token giok berwarna zamrud meluncur ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata, ini adalah undangan upacara dari klan Yao mereka, dan guru Xiao Yan akan membutuhkan hal ini. Tentu dirinya mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan Yao ini. Percayalah bahwa dirinya akan datang terlepas dari ketidakbahagiaan seperti apa yang dirinya miliki dengan klan Yao. Xiao Yan pun menerima token giok zamrud tersebut sebelum akhirnya dirinya memasukkan token tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu selanjutnya Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih ke arah Yao Xingji. Yao Xingji pun menangkupkan tinjunya sebelum akhirnya berkata, kali ini dirinya tidak dapat bersaing dengan Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis, dan mudah-mudahan mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Setelah itu dirinya pun berhenti mengatakan hal lain saat dirinya mulai bergerak dan dengan cepat menaiki kapal perang. Tidak lama Xiao Yan pun menoleh ke arah Sun Er dan berkata, sudah waktunya kakak Xiao Yan untuk pergi. Sun Er pun sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, kakak Xiao Yan harus tetap berhati-hati dan jangan mencintai janda lain lagi. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan dirinya tidak menunda lagi saat dirinya mulai melambaikan tangannya dan berbalik. Tubuhnya berubah menjadi sosok yang ringan dan melompat ke kapal perang dengan cara yang bebas dan mudah. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghilang di depan mata semua orang. Bahkan Bude Yanti juga sudah tidak bisa melihat keberadaan Xiao Yan lagi ketika akan ditagih.